Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Diana Putri, NIM 2019 12213 dari Prodi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Audit Tentur, Reputasi KAP, dan Profitabilitas terhadap Audit Report Lag dengan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi studi empiris pada perusahaan industri jasa dan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pelaporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan dalam rangka menentukan keputusan. Perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dari kantor akuntansi publik yang sesuai regulasi dari Badan Pengawasan Pasar Modal. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan di Indonesia, penyampaian laporan keuangan berkala secara tepat waktu merupakan hal yang diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketua Bapepam dan LK nomor KEP 431/BL/2012, Pelaporan nomor 10K6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataannya mendaftarkannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam proposal saya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah audit tentur berpengaruh terhadap audit report pada perusahaan industri jasa dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan industri jasa dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan industri jasa dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang keempat, apakah spesialisasi industri auditor dapat memperkuat atau memperlemah audit tentur yang berpengaruh terhadap audit report lag. Yang kelima, apakah spesialisasi industri auditor dapat memperkuat atau memperlemah profitabilitas yang berpengaruh terhadap audit report lag. Tinjauan pustaka yang pertama adalah teori keagenan atau agensi teori. Hubungan teori keagenan adalah sebuah kontrak antara satu pemegang saham atau lebih pemegang saham atau prinsipal dengan pihak agen atau manajemen yang timbul saat prinsipal memberikan wewenang kepada manajemen untuk memberikan jasanya pada saat pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan dalam kepentingan suatu perusahaan. Tinjauan pustaka yang kedua adalah teori sinyal atau signality theory. Signality theory menjelaskan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh suatu perusahaan digunakan sebagai tanda kepada investor untuk mengambil keputusan investasi. Teori signality adalah langkah yang diambil oleh manajemen yang akan memberikan gambaran pada investor mengenai penilaian prospek perusahaan yang dilakukan manajemen. Berikut adalah kerangka pikiran. Dalam kerangka pikiran ini terdapat 3 variabel X atau independen, 1 variabel
dependen atau Y, dan variabel moderasi atau Z. Variabel X pertama, audit tentur, kedua, reputasi KAP, ketiga, profitabilitas. Yang berpengaruh kepada variabel Y atau audit report lead, dengan variabel Z atau spesialisasi industri auditor. Metode penelitian yang pertama adalah variabel penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit report lag. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit tentur, reputasi KAP, dan profitabilitas. Dan untuk variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesialis industri auditor. Metode penelitian yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan industri, jasa, dan manufaktur yang terdaftar dalam DEI tahun 2017 sampai dengan 2021. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode propagation static random, yaitu pengambilan sampel yang dihitung secara perbandingan. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mengacu formula Slovin. Industri jasa terdiri atas 4 sektor perusahaan, sedangkan perusahaan manufaktur terdiri atas 4 sektor perusahaan, di mana jumlah sampel akan diambil berdasarkan masing-masing sektor dan ditentukan secara proporsional. Penentuan sampel perusahaan masing-masing sektor dipilih secara random.